Halo kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, di kesempatan hari ini saya akan membahas masalah derita Sudirman, terpidana kasus Vina. Yaitu punggungnya pernah ditembak pakai peluru karet oleh oknum penyidik Polres Cirebon di tahun 2016. Punggung Sudirman sakit akibat bekas tembakan, hingga dia tidur aja susah, duduk aja susah. Wah, ini sangat kejam nih. Sudah 8 tahun aja masih belum sembuh. Kawan-kawan bisa bayangkan ya. Nanti akan diterangkan sama Pak Judek Wongso ya, pengacara senior dari Paradi yang dipimpin oleh Bapak Profesor Otto Hasibuan ya. Jadi belakangan ini sosok Sudirman selalu maksudnya sosok Sudirman itu salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang sekarang menjadi sorotan ya, walaupun Sudirman itu hanyalah korban asal tangkap peradilan sesat. Pasalnya diketahui satu di antara terpidana yang memiliki keterbatasan mental itulah Sudirman. Dia EQ-nya rendah, dibentak-bentak aja walaupun dia tidak salah, disuruh mengakui, dia manut, dia nurut. Karena apa? Karena mentalnya down atau lemah mental, jadi nurut-nurut aja, suruh ngakui perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Oke, lanjut, saya tak bernapas dulu. Di LPSK selaku penasihat hukum dan kuasa hukum dari 7 terpidana, 7-7-nya disetujui perlindungan hukumnya ya. Artinya secara fisik mereka saat ini di dalam penguasaan LPSK. Terutama Sudirman itu 24 jam termasuk di dalam lapas itu dalam pengawasan. Ya, jadi dijaga oleh LPSK. Ya, jadi aman lah. Jadi nggak ada cerita lagi bahwa dia nanti akan disiksa antar tahanan atau apa. Itu ada petugas LPSK di luar petugas LP yang akan mengawal dia. 6 terpidana lain itu akan diberikan perlindungan fisik termasuk di lapas, tapi di lapas itu hanya berupa pemantauan. Itu yang kami sampaikan. Khusus Sudirman, LPSK juga menyetujui untuk memberikan bantuan psikologi untuk mereka lakukan perawatan psikologi. Oleh karena trauma ya, karena Sudirman ini yang paling berat kita lihat ya, untuk di dalam secara mental dia mengalaminya. Kami sudah bertemu ya, saya sudah 2 kali bertemu dengan Sudirman ini secara langsung. Ya, dan ini memang kelihatannya mentalnya paling terpukul berat. Satu, memang keadaan mentalnya yang menurut kami lemah, ya. Tetapi akibat dari penyiksaan itu traumanya kami lihat masih sangat membekas dan ada pada dia. Itu sebabnya kami kuasa hukum, penasihat hukum sudah menawarkan mengirim surat kepada lapas, kepada Kanwil Menkumham Jawa Barat bahwa kami akan mengadakan pengobatan secara fisik, ya, secara medis, karena dia mengeluh ada sakit di punggungnya akibat katanya dulu pernah ditembak senjata peluru karet. Nah, ini kami akan obati ya. Kemudian secara psikis ya, kami akan coba obati sebelum persidangan dimulai. Tapi sampai hari ini kami belum mendapatkan jawabannya. Kami sudah tawarkan pembiayaannya adalah atas dari penasihat hukum, bahwa tidak usah dari lapas, tidak usah dari negara. Jadi tak hanya itu aja, Sudirman ini disorot karena disebut-sebut sebagai terpidana pertama yang mengakui membunuh Vina dan Eki. Dia menyeret 7 terpidana yang lain. Ini kan gara-gara Sudirman, tapi ya dimaklumi lah karena Sudirman disiksa ya, dengan keji, suruh minum air kencing, dipukulin sampai berdarah-darah, kepalanya sampai kopior, gegar otak ringan, dan punggungnya ditembak pakai peluru karet berkali-kali, menyisakan bekas sakit sampai 8 tahun ini. Mesti begitu pengakuan Sudirman ya diyakini oleh keluarganya karena dipaksa mengaku. Keluarganya yakin dan semuanya yakin dengan keterangan atau kesaksian Sudirman tersebut bahwa dia pernah ditembak peluru karet sampai beberapa kali yang menimbulkan cacat, mungkin cacat permanen ya. Dan Sudirman yang sebelum 2 hari ini ada di lapas Bancai Cirebon. Bancai itu Bandung ya, yang udah dipindah di lapas Cirebon. Saat dijenguk oleh pengacaranya Bu Titin dan juga Beni Indrayana dan 2 orang tuanya dan kakaknya, belak-belakan menerangkan itu semua yang dialami oleh Sudirman itu sudah diceritakan sama keluarga Sudirman. Jadi ya keluarga Sudirman belak-belakan aja, buka-bukaan aja menceritakan kepada seluruh kuasa hukumnya, biar clear, biar jelas, biar kasus ini bisa terang benderang bahwa
di tahun 2016 terjadi penganiayaan yang sangat hebat. Jadi 8 terpidana itu dibagikan binatang, bukan dimanusiakan lagi, tapi dianggap sampah, binatang yang diinjek-injek, minumin air kencing, dipukulin, ditembak peluru karet dan lain sebagainya, kawan. Dan saya dengar ya dari media sosialnya Bu Titin sebagai pengacara Sudirman, akibat luka bekas tembakan peluru karet yang dilakukan oleh oknum Polres Cirebon di tahun 2016, Sudirman sampai sekarang nggak bisa duduk terlalu lama, sakit katanya, dan dia tidak bisa duduk, kaku, nyeri, pokoknya sangat tersiksa. Kata Bu Titin seperti itu. Tak main-main luka yang yang terdapat karena ditembak menggunakan peluru karet saat berada di Polresta Cirebon itu sangat mengerikan sekali. Itu bahaya. Itu udah pelanggaran HAM. Jadi penyidik dari Polres Cirebon di tahun 2016 dia melanggar HAM. Itu patut dipidana, nggak cuma dikasih hukuman kode etik kah, nggak main, itu harus dihukum itu. Kalau perlu suruh gantikan 7 terpidana yang sekarang ini. Benny kakaknya Sudirman ya, yang namanya Benny, dan ayah ibunya juga sempat melihat kondisi bekas luka akibat tembakan peluru karet di punggung Sudirman. Masih ada bekasnya. Apa nggak biadab itu yang nembak? Menginterogasi orang aja butuh pengakuan, nggak perlu pengakuan, masih ada bukti-bukti yang valid lainnya. Namanya tersangka atau terdakwa itu nggak perlu ditanya, kamu melakukan ini ya, kamu melakukan ini ya. Tersangka mau diem mau apa, haknya dia, nggak boleh disiksa. Ya polisi harus cari bukti lain yang untuk menguatkan bahwa si terpidana itu adalah tersangka yang sesungguhnya. Masa asal siksa dengan dasar pengakuan jadikan tersangka akhirnya jadi terpidana, nggak main itu, terlalu bodoh itu. Oknum polisinya mungkin cuma tamatan SMA, nggak pernah kuliah.